Kali ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran untuk toko bangunan. Berikut ini beberapa saran yang dapat Anda coba. Yang pertama, tentukan ciri khas usaha. Anda harus mencoba untuk mencari keunikan toko Anda, baik dari sisi barang yang dijual maupun jasa yang ditawarkan. Kemudian, lakukan survei harga secara rutin, agar harga material yang Anda jual tidak terlalu mahal, maka Anda harus rajin melakukan survei harga di beberapa toko yang sejenis. Yang ketiga, service excellent. Anda harus selalu memberikan pelayanan terbaik kepada semua orang yang datang. Ciptakan kesan yang baik, yang selalu diingat orang lain terhadap toko bangunan Anda. Dan yang terakhir, lakukan komunikasi dan promosi kepada target market yang Anda bidik, baik yang sifatnya online maupun offline. Selain itu, Anda juga dapat membuat diskon atau potongan harga sebagai bahan promosi toko Anda. Sosial media merupakan elemen penting di dunia bisnis saat ini. Tanpa sosial media, bisnis kamu akan mengalami kesulitan dalam berkembang dan melakukan branding. Oleh karena itu, sebagai pebisnis kamu tidak akan mengabaikan peran dari sosial media. Berikut tips agar sosial mediamu dilirik konsumen. Pertama, lakukan riset konten. Untuk yang kedua yaitu riset keyword. Yang ketiga fokus untuk membuat headline yang kuat. Keempat, cari perspektif yang unik. Kelima, pilih sumber informasi yang akurat. Dan yang keenam, kemas konten dengan menarik. Halo semuanya, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai haruskah kita merekrut kepala toko? Yuk simak penjelasan berikut. Mungkin Anda sering mendengar adanya sebuah jabatan kepala toko. Jabatan ini adalah jabatan penting dalam skala usaha minimarket. Seorang kepala toko mampu menentukan arah positif dan negatifnya sebuah minimarket. Minimarket akan maju dan tidaknya tergantung kepada kepala toko bagaimana memimpin rekan satu tokonya untuk mencapai tujuan profit. Kepala toko yang baik wajib memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua adalah loyalitas bekerja. Yang ketiga adalah marketing yang baik. Yang keempat adalah mampu memimpin. Yang kelima adalah menguasai product knowledge. Kali ini kita akan membahas tentang apa manfaat dari mengevaluasi konten strategi kompetitor. Manfaat yang pertama adalah membandingkan performa platform. Kamu bisa menjadikan kompetitor tersebut sebagai patokan atau sebuah motivasi jika di suatu saat nanti kamu dapat mengalahkannya. Yang kedua, membuat kamu melihat peluang-peluang baru. Caranya adalah dengan melihat feedback yang ada di platform media sosial kompetitor. Dari situ, kamu akan bisa melihat bagaimana kelemahan-kelemahan kompetitor dan kamu bisa menangkapnya sebagai peluang baru. Dan yang terakhir, jangan lupa, kamu harus tetap fokus ke brand milikmu sendiri. Sebagai catatan, meskipun kamu mengetahui strategi kompetitor penting kiranya untuk tetap fokus ke brand milikmu sendiri. Jangan sampai kamu terlalu larut memantau strategi kompetitor sehingga lupa dengan brand sendiri, dan menelan mentah-mentah strategi kompetitor tanpa mengukur kemampuan diri. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai strategi display barang agar lebih menarik minat pelanggan. Simak penjelasan berikut. Penempatan barang dagangan di rak minimarket sangat mempengaruhi minat konsumen dalam berbelanja.
Tata letak barang dalam rak minimarket adalah kunci penting pembelanjaan tak terencana yang dilakukan oleh konsumen. Berikut merupakan syarat display barang minimarket agar lebih menarik minat pelanggan. Pertama, keindahan. Kedua, kemudahan mencari. Ketiga, kemudahan menjangkau. Keempat, keamanan. Halo semuanya. Kami akan membahas beberapa tips yang bisa dilakukan saat ingin memilih supplier bahan bangunan. Yang pertama, lihat bahan yang disediakan supplier. Anda bisa mencari rekam jejak supplier dengan menanyakan lebih detail tentang apa saja penyuplaian barang yang pernah dilakukan. Yang kedua, biaya rasional. Meski memiliki kualitas yang bagus, pastikan supplier mematok barang dengan harga yang wajar. Yang ketiga, bagaimana pengiriman berlangsung. Tidak hanya kecepatan yang diinginkan namun ketepatan waktu adalah hal utama. Yang keempat, cari supplier dengan layanan prima. Semakin baik komunikasi dan pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan, maka hasilnya mereka akan disiplin juga dalam melakukan tugas menyuplai barang. Yang kelima, mencari supplier dengan kelengkapan teknologi dan fasilitas. Stok barang yang tidak diatur dengan baik bisa menghambat cash flow. Kalau sudah begitu, beresiko untuk mengganggu operasional bisnis dan akhirnya mengecewakan pelanggan. Bagaimana dengan bisnis Anda? Apa sudah mengatur dan mengoptimalkan stok barang? Supaya penjualan terus lancar dan customer selalu puas, coba cek 5 tips ini. Yang pertama, tetapkan jumlah minimum stok barang. Yang kedua, utamakan keluarkan stok barang lama. Selalu prioritaskan untuk mengeluarkan stok barang lama, dan bukan stok terbaru. Yang ketiga, jaga hubungan baik dengan supplier. Yang keempat, gunakan analisa ABC. Yang kelima, pertimbangkan dropshipping. Kelima tips tersebut bisa Anda praktikkan meskipun stok barang masih sedikit. Kalau sudah terbiasa, Anda akan merasa lebih mudah jika harus mengelola stok berskala besar. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Berikut tips memulai usaha catering dengan modal kecil. Pertama, lokasi usaha. Untuk lokasi usaha catering, bisa dijalankan dari rumah, sehingga tidak memerlukan biaya sewa tempat. Kedua, karyawan. Mencari karyawan sesuai kebutuhan dan tegaskan soal masalah gaji yang relatif kecil. Imbangi dengan sikap mengayomi dan memberi bonus untuk pencapaian tertentu agar menjadi karyawan loyal. Ketiga, transportasi. Jika Anda sudah memiliki mobil atau sepeda motor pribadi, maka bisa digunakan sebagai armada pengiriman bagi bisnis catering. Keempat, peralatan dan perlengkapan masak. Cari perlengkapan yang murah dengan kualitas yang mencukupi. Tidak perlu bermerek, yang penting berfungsi dengan baik. Kelima, memasak kecil-kecilan. Karena baru merintis dan pelanggan masih beberapa, masakan yang disiapkan jangan terlalu banyak. Tidak usah muluk-muluk, sedikit saja dulu nanti lama-lama menjadi bukit. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai langkah tepat menangani barang expired. Simak penjelasan berikut. Barang di minimarket tidak akan sampai kadaluarsa jika ditangani dengan baik. Retur atau return, yaitu mengembalikan barang tersebut kepada supplier menjadi solusi terbaik daripada membuangnya. Namun sebelum proses retur barang dilakukan, ada tahapan-tahapan mengelola barang yang telah atau mendekati tanggal kadaluarsa. Pertama, tarik barang yang mendekati tanggal kadaluarsa dari rak. Kedua, kelompokkan barang berdasarkan supplier. Ketiga, lakukan pendataan barang. Untuk softwarenya, Anda bisa menggunakan Armadillo Accounting. Keempat, masukkan barang ke dalam kardus. Kelima, lakukan retur barang ke supplier. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan marketplace sebagai opsi media jual toko bangunan. Yang pertama, jumlah pengguna terus meningkat. Dengan jumlah basis customer yang banyak, toko bangunan Anda bisa menjangkau audiens secara luas. Yang kedua, tidak membutuhkan modal besar. Marketplace memiliki risiko yang lebih kecil karena pebisnis tidak perlu mengeluarkan modal untuk berbagai hal. Yang ketiga, proses transaksi mudah dan aman. Marketplace memiliki layanan pembayaran dan pengiriman yang beragam dan sudah terintegrasi. Yang keempat, dapat memantau pertumbuhan usaha. Marketplace juga biasanya memiliki fitur insight di mana pebisnis bisa memantau perkembangan bisnis. Yang kelima, menyediakan layanan dukungan pelanggan. Kebanyakan marketplace sudah memiliki sistem customer support yang mumpuni. Dan yang terakhir, dapat membangun kepercayaan pelanggan.
Kepercayaan customer terhadap marketplace dapat membuka peluang bagi toko bangunan. Halo semuanya. Kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Di konten kali ini kita akan membahas tips dan trik agar toko bangunan Anda anti sepi. Yang pertama, memasang spanduk atau papan nama toko bangunan. Tujuannya agar setiap orang yang lewat bisa segera tahu bahwa di tempat tersebut terdapat toko material, jadi Anda bisa menarik sebanyak-banyaknya pengunjung. Yang kedua, menyebar brosur. Kegiatan ini diharapkan agar toko bangunan kita bisa mendapatkan pelanggan baru dari setiap penjuru kota. Dan yang tidak kalah penting, buat promosi produk. Anda bisa memberi diskon harga atau bonus barang dengan syarat jika membeli barang dengan jumlah minimal tertentu. Kemudian, mengadakan program cuci gudang. Jualah produk yang lama belum laku atau ingin segera dijual dengan harga super murah di bawah standar pasaran. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 tanda kepuasan pelanggan yang perlu Anda ketahui. Simak penjelasan berikut. Kepuasan pelanggan sangat penting bagi para pengusaha. Hal ini dikarenakan bisnis pasti akan berjalan lebih lancar apabila pemilik usaha memperhatikan kepuasan konsumen saat menerima produk atau jasa yang diberikan. Lalu apa saja sih tanda-tandanya jika konsumen kita merasa puas terhadap produk yang kita jual? Yuk simak video berikut. Pertama, konsumen melakukan pembelian ulang. Kedua, konsumen tidak kecewa terhadap kualitas pelayanan. Ketiga, konsumen tidak ragu terhadap harga produk yang kamu jual. Keempat, konsumen memberi feedback positif. Kelima, apresiasi yang diberikan secara langsung. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai keuntungan membuka usaha minimarket. Simak penjelasan berikut. Usaha minimarket merupakan salah satu peluang usaha yang sangat besar. Tidak salah jika Anda ingin membuka usaha minimarket secara mandiri atau waralaba. Berikut keuntungan membuka usaha minimarket. Pertama, omset cenderung stabil. Grafik naik turunnya omset antara 10 hingga 20% saja. Kedua, cash flow harian. Ketiga, tidak ada batasan produk yang dijual. Yang terakhir, menguatkan image pribadi Anda. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai trik mengurus perizinan minimarket. Simak penjelasan berikut. Jadi bagi Anda pengusaha lokal yang hendak mengurus izin minimarket Anda, kami akan memberikan trik mengurus perizinan sebagai berikut. Pertama, sebaiknya Anda tidak menggunakan nama belakang mark. Gunakan saja nama toko atau swalayan, karena nama ini sangatlah lokal sekali, jauh dari kesan berjejaring. Kedua, dapatkanlah izin dari tetangga terdekat. Ketiga, dapatkan persetujuan kepala desa setempat. Keempat, ajukan draft dan form Anda perizinan ke kantor pusat pelayanan terpadu untuk mengurus SIUP. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keuntungan mendirikan toko bangunan bagi pebisnis pemula. Yang pertama, barang tidak mengalami penyusutan. Bahan material tidak akan mengalami masa kadaluarsa atau keterbatasan waktu. Ini merupakan salah satu keuntungan dari bisnis material yang bisa Anda pertimbangkan. Kedua, laba yang didapat relatif besar. Membuka toko bangunan tetap menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan karena harga jual produknya memiliki margin yang sangat tinggi. Selanjutnya, tidak memiliki banyak pesaing. Karena modal yang dibutuhkan cukup besar, maka tidak semua orang terpikir untuk membuka bisnis toko bangunan. Ini salah satu hal sangat menguntungkan untuk Anda. Yang terakhir, kebutuhan akan selalu ada. Perumahan maupun gedung tempat tinggal adalah kebutuhan manusia yang akan selalu ada dari waktu ke waktu. Kenyataan ini membuat bisnis material akan selalu dibutuhkan keberadaannya. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara memulai bisnis online sesuai dengan passion kamu. Simak penjelasan berikut. Kenapa passion sangat penting dalam bisnis online?
Karena saat baru menjalankan usaha, kamu akan dipenuhi rasa semangat yang luar biasa saat menjalankannya. Berikut cara menemukan dan memulai bisnis online sesuai passion kamu. Pertama, mengetahui minat dan kelebihan diri. Kedua, mengumpulkan ide-ide. Ketiga, riset pasar. Yang keempat, menganalisis kompetitor. Yang kelima atau yang terakhir adalah membuat website. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu product knowledge G dan seberapa penting untuk minimarket Anda. Simak penjelasan berikut. Product knowledge G atau pengetahuan produk adalah semua informasi terkait sebuah produk bisnis yang dijual. Mulai dari ciri-cirinya, harga, karakter khusus, sampai pada plus minus dari produk tersebut. Percaya atau tidak, seorang penjual atau sales akan berpotensi mendapatkan konsumen ketika mereka tahu semua detail dari produk jualannya. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Pertama, percaya diri maksimal. Kedua, mendongkrak penjualan. Ketiga, kepercayaan konsumen semakin tinggi. Keempat, potensi kembangkan bisnis. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 tips yang bisa jaga kepuasan pelanggan kamu. Simak penjelasan berikut. Pertama, standar produk kualitas. Kedua, responsif terhadap pelanggan. Yang ketiga, menjaga ketersediaan barang. Yang keempat adalah kecepatan dan ketepatan pengiriman. Tips yang kelima atau yang terakhir untuk menjaga kepuasan pelanggan adalah dengan meminta feedback dari pelanggan. Halo semua. Membahas mengenai cara mudah untuk meraih kesuksesan dalam mengelola bisnis retail multi-toko di banyak cabang. Nyatanya mengelola banyak toko tidak semudah yang dibayangkan. Jadi apa saja tipsnya? Yang pertama, berlakukan prosedur atau SOP yang sama di seluruh lokasi. Prosedur yang diberlakukan di setiap toko meliputi jam kerja karyawan, tata cara berkomunikasi dengan pelanggan, tata cara menangani komplain, ketentuan diskon, dan persyaratan pengembalian barang.
Selanjutnya, ciptakan komunikasi antar tim yang kuat. Kunci sukses mengelola banyak toko di lokasi yang berbeda yaitu komunikasi antar tim. Tips ketiga, kelola data penjualan di satu tempat. Anda bisa menggunakan Armadillo Accounting untuk mengatur data konsolidasi toko cabang Anda. Dengan itu, Anda juga dapat menghasilkan laporan penjualan lengkap dan akurat secara real-time. Kita akan membahas mengenai tips dan trik untuk toko bangunan kecil agar dapat bersaing dengan toko bangunan besar. Simak alasannya. Yang pertama, menjual khusus satu jenis bahan bangunan. Dengan hal itu toko kecil akan terlihat lebih ahli pada bidang tersebut sehingga konsumen berpotensi untuk berdatangan. Yang kedua, modal tanpa hutang. Dengan modal tanpa hutang toko kecil bisa lebih leluasa menetapkan harga jual dengan lebih murah sehingga mampu memikat konsumen. Yang terakhir, modal waktu lebih luang. Toko material kecil punya peluang untuk melayani setiap pembeli dengan baik karena punya banyak waktu luang. Toko bangunan dengan modal kecil di dekat toko material besar bisa menjadi kelebihan jika tahu alasan dan trik untuk memajukannya. Maka dari itu, bagi Anda pemilik toko bangunan jangan merasa kecil hati jika toko Anda masih baru berkembang. Tetap semangat dan fokus pada tujuan Anda. Halo semuanya, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai strategi bertahan bisnis supermarket menghadapi geliat pasar online. Yuk simak penjelasan berikut. Pertama, pertahankan loyalitas dari pelanggan. Kedua, kembangkan pemasaran online. Ketiga, terapkan teknologi terbaru dalam bisnis. Keempat, tingkatkan kinerja para staf Anda. Yang terakhir, melakukan inovasi. Kali ini kita akan membahas
Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 tips membuka cabang usaha baru. Simak penjelasan berikut. Pertama, penelitian pasar yang komprehensif. Kedua, rencanakan keuangan dengan matang. Yang ketiga, pilih lokasi yang strategis. Yang keempat adalah bangun tim yang kuat. Yang kelima, pantau kinerja dan beradaptasi. Kali ini kita akan membahas tentang tips memanajemen persediaan pada sebuah bisnis. Dengan manajemen persediaan yang tepat maka perusahaan bisa meminimalkan kerugian. Yuk simak caranya. Yang pertama, lakukan perencanaan persediaan. Dengan perencanaan yang matang, persediaan barang akan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pahami sistem persediaan. Anda perlu menentukan sistem persediaan yang cocok, sistem perpetual atau periodik. Selanjutnya, buat jadwal persediaan. Mengatur jadwal persediaan akan memudahkan pengusaha untuk mengelola persediaan di dalam gudang. Yang terakhir, hitung anggaran persediaan. Anda perlu menghitung berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli persediaan barang. Kemudian, catat semua harga pokok penjualan dan harga jual barang. Berikut beberapa tips cara mengatasi toko bangunan yang sepi agar ramai pembeli. Tips pertama, atasi rasa putus asa. Baca buku, koran, artikel, atau tonton video konten yang menjelaskan mengenai strategi mengembangkan bisnis sehingga pikiran Anda bisa teralihkan. Tips kedua, cobalah mencari developer, kontraktor atau tukang yang berada di wilayah Anda dan tawarkan kerjasama pengadaan bahan bangunan untuk proyek mereka. Selanjutnya, perluas jangkauan pasar. Lakukan penyebaran brosur, membuat pelang dan sebagainya pada area target pemasaran Anda yang bisa memberikan informasi keberadaan toko bangunan Anda. Tips keempat, perluas pasar dengan sistem online. Buatlah akun sosial media dari usaha yang Anda jalankan. Tips terakhir, perhatikan harga dan kualitas dalam bisnis. Selain itu, Anda bisa berinisiatif untuk membuat tampilan toko menjadi lebih maksimal dan menarik. Perlu mempersiapkan semuanya ketika membuka bisnis minimarket, termasuk salah satu resiko adalah hilangnya barang. Berikut kami jelaskan apa saja yang mempengaruhi barang hilang agar pemilik usaha lebih waspada. Waspadai 3 faktor berikut yang bisa menjadi penyebab hilangnya barang di minimarket. Pertama adalah faktor eksternal. Kehilangan karena dicuri oleh pelanggan baik tua maupun muda bisa saja terjadi, pengawasan bisa dilakukan sembari mendisplay barang di rak. Yang kedua adalah faktor internal. Karyawan minimarket bisa menjadi salah satu faktor internal dari hilangnya barang. Pendekatan emosional dari atasan ke bawahan diperlukan untuk menangani masalah internal ini. Yang ketiga adalah kesalahan administrasi. Administrasi di sini mencakup ketika barang masuk dan keluar, terjadi minus karena nota dan barang fisik tidak sesuai disebabkan keteledoran ketika transaksi. Kali ini kita akan membahas tentang patungan mendirikan usaha toko bangunan. Menguntungkan tidak sih? Yang pertama, planning bisnis bisa dirundingkan bersama-sama. Yang kedua, saling melengkapi satu sama lain. Kekurangan yang Anda miliki bisa jadi kelebihan partner Anda, dengan bersama itu semua bukan suatu halangan. Yang ketiga, mengakrabkan pertemanan. Berbisnis bisa jadi solusi tepat untuk mempererat hubungan dan menambah pundi-pundi cuan sehingga membuat Anda lebih produktif. Dan yang terakhir, faktor risiko akan ditanggung bersama. Keseluruhan biaya serta risiko akan ditanggung oleh seluruh pihak. Maka dengan adanya pembagian risiko yang ditanggung bersama, kemungkinan untuk bereksperimen dengan ide-ide baru jadi lebih mudah, karena tidak ada yang harus mengambil risiko secara independen.
Kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi cerdas menjalankan bisnis minimarket. Mengapa minimarket? Bisnis yang tergolong sebagai retail ini memiliki potensi yang besar karena kehadirannya menawarkan alternatif untuk para pelanggan yang tidak terdapat di warung tradisional pada umumnya. Untuk itu, agar Anda memiliki ketertarikan untuk mengembangkan bisnis minimarket, berikut adalah beberapa tips yang bisa Anda terapkan. Pertama, hitung laba yang ingin diraih secara tepat. Kedua, memiliki branding yang baik. Ketiga, melakukan promosi dengan cara yang kreatif. Keempat, memaksimalkan penggunaan teknologi. Kelima, miliki manajemen usaha yang baik. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja hal yang bisa menyebabkan usaha toko bangunan Anda gagal. Yang pertama, stok barang tidak komplit. Rata-rata calon pembeli menginginkan untuk mendapatkan barang yang dimaksud ketika berkunjung ke sebuah toko. Kedua, harga material terlalu mahal. Hal itu akan membuat konsumen memilih untuk membeli di toko yang lebih murah. Selanjutnya, kualitas barang tidak bagus. Konsumen yang pernah dikecewakan akibat barang yang dibeli ternyata cepat rusak dan kualitasnya di bawah standar, akan sangat kecil kemungkinannya untuk kembali membeli produk yang sama di kemudian hari. Keempat, lokasi toko kurang strategis. Lokasi toko yang dekat dengan konsumen akan jauh lebih ramai dibandingkan dengan toko yang berlokasi lebih jauh. Yang terakhir, penataan barang kurang rapi dan bersih. Oleh karena itu perlu kerja lebih keras untuk memastikan seluruh barang tertata rapi serta bersih.
Sosial media merupakan elemen penting di dunia bisnis saat ini. Tanpa sosial media, bisnis kamu akan mengalami kesulitan dalam berkembang dan melakukan branding. Oleh karena itu, sebagai pebisnis kamu tidak akan mengabaikan peran dari sosial media. Berikut tips agar sosial mediamu dilirik konsumen. Pertama, lakukan riset konten. Untuk yang kedua yaitu riset keyword. Yang ketiga fokus untuk membuat headline yang kuat. Keempat, cari perspektif yang unik. Kelima, pilih sumber informasi yang akurat. Dan yang keenam, kemas konten dengan menarik. Halo semuanya, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai haruskah kita merekrut kepala toko? Yuk simak penjelasan berikut. Mungkin Anda sering mendengar adanya sebuah jabatan kepala toko. Jabatan ini adalah jabatan penting dalam skala usaha minimarket. Seorang kepala toko mampu menentukan arah positif dan negatifnya sebuah minimarket. Minimarket akan maju dan tidaknya tergantung kepada kepala toko bagaimana memimpin rekan satu tokonya untuk mencapai tujuan profit. Kepala toko yang baik wajib memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua adalah loyalitas bekerja. Yang ketiga adalah marketing yang baik. Yang keempat adalah mampu memimpin. Yang kelima adalah menguasai produk knowledge. Kali ini kita akan membahas tentang apa manfaat dari mengevaluasi konten strategi kompetitor. Manfaat yang pertama adalah membandingkan performa platform. Kamu bisa menjadikan kompetitor tersebut sebagai patokan atau sebuah motivasi jika di suatu saat nanti kamu dapat mengalahkannya. Yang kedua, membuat kamu melihat peluang-peluang baru. Caranya adalah dengan melihat feedback yang ada di platform media sosial kompetitor. Dari situ, kamu akan bisa melihat bagaimana kelemahan-kelemahan kompetitor dan kamu bisa menangkapnya sebagai peluang baru. Dan yang terakhir, jangan lupa, kamu harus tetap fokus ke brand milikmu sendiri. Sebagai catatan, meskipun kamu mengetahui strategi kompetitor penting kiranya untuk tetap fokus ke brand milikmu sendiri. Jangan sampai kamu terlalu larut memantau strategi kompetitor sehingga lupa dengan brand sendiri, dan menelan mentah-mentah strategi kompetitor tanpa mengukur kemampuan diri. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai strategi display barang agar lebih menarik minat pelanggan. Simak penjelasan berikut. Penempatan barang dagangan di rak minimarket sangat mempengaruhi minat konsumen dalam berbelanja. Tata letak barang dalam rak minimarket adalah kunci penting pembelanjaan tak terencana yang dilakukan oleh konsumen. Berikut merupakan syarat display barang minimarket agar lebih menarik minat pelanggan. Pertama, keindahan. Kedua, kemudahan mencari. Ketiga, kemudahan menjangkau. Keempat, keamanan. Halo semuanya. Kami akan membahas beberapa tips yang bisa dilakukan saat ingin memilih supplier bahan bangunan. Yang pertama, lihat bahan yang disediakan supplier. Anda bisa mencari rekam jejak supplier dengan menanyakan lebih detail tentang apa saja penyuplaian barang yang pernah dilakukan. Yang kedua, biaya rasional. Meski memiliki kualitas yang bagus, pastikan supplier mematok barang dengan harga yang wajar. Yang ketiga, bagaimana pengiriman berlangsung. Tidak hanya kecepatan yang diinginkan namun ketepatan waktu adalah hal utama. Yang keempat, cari supplier dengan layanan prima. Semakin baik komunikasi dan pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan, maka hasilnya mereka akan disiplin juga dalam melakukan tugas menyuplai barang. Yang kelima, mencari supplier dengan kelengkapan teknologi dan fasilitas. Stok barang yang tidak diatur dengan baik bisa menghambat cash flow. Kalau sudah begitu, beresiko untuk mengganggu operasional bisnis dan akhirnya mengecewakan pelanggan. Bagaimana dengan bisnis Anda? Apa sudah mengatur dan mengoptimalkan stok barang? Supaya penjualan terus lancar dan customer selalu puas, coba cek 5 tips ini. Yang pertama, tetapkan jumlah minimum stok barang. Yang kedua, utamakan keluarkan stok barang lama. Selalu prioritaskan untuk mengeluarkan stok barang lama, dan bukan stok terbaru. Yang ketiga, jaga hubungan baik dengan supplier. Yang keempat, gunakan analisa ABC. Yang kelima, pertimbangkan dropshipping. Kelima tips tersebut bisa Anda praktikkan meskipun stok barang masih sedikit.
Kalau sudah terbiasa, Anda akan merasa lebih mudah jika harus mengelola stok berskala besar. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Berikut tips memulai usaha catering dengan modal kecil. Pertama, lokasi usaha. Untuk lokasi usaha catering, bisa dijalankan dari rumah, sehingga tidak memerlukan biaya sewa tempat. Kedua, karyawan. Mencari karyawan sesuai kebutuhan dan tegaskan soal masalah gaji yang relatif kecil. Imbangi dengan sikap mengayomi dan memberi bonus untuk pencapaian tertentu agar menjadi karyawan loyal. Ketiga, transportasi. Jika Anda sudah memiliki mobil atau sepeda motor pribadi, maka bisa digunakan sebagai armada pengiriman bagi bisnis catering. Keempat, peralatan dan perlengkapan masak. Cari perlengkapan yang murah dengan kualitas yang mencukupi. Tidak perlu bermerek, yang penting berfungsi dengan baik. Kelima, memasak kecil-kecilan. Karena baru merintis dan pelanggan masih beberapa, masakan yang disiapkan jangan terlalu banyak. Tidak usah muluk-muluk, sedikit saja dulu nanti lama-lama menjadi bukit. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai langkah tepat menangani barang expired. Simak penjelasan berikut. Barang di minimarket tidak akan sampai kadaluarsa jika ditangani dengan baik. Retur atau return, yaitu mengembalikan barang tersebut kepada supplier menjadi solusi terbaik daripada membuangnya. Namun sebelum proses retur barang dilakukan, ada tahapan-tahapan mengelola barang yang telah atau mendekati tanggal kadaluarsa. Pertama, tarik barang yang mendekati tanggal kadaluarsa dari rak. Kedua, kelompokkan barang berdasarkan supplier. Ketiga, lakukan pendataan barang. Untuk softwarenya, Anda bisa menggunakan Armadillo Accounting. Keempat, masukkan barang ke dalam kardus. Kelima, lakukan retur barang ke supplier. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan marketplace sebagai opsi media jual toko bangunan. Yang pertama, jumlah pengguna terus meningkat. Dengan jumlah basis customer yang banyak, toko bangunan Anda bisa menjangkau audiens secara luas. Yang kedua, tidak membutuhkan modal besar. Marketplace memiliki risiko yang lebih kecil karena pebisnis tidak perlu mengeluarkan modal untuk berbagai hal. Yang ketiga, proses transaksi mudah dan aman. Marketplace memiliki layanan pembayaran dan pengiriman yang beragam dan sudah terintegrasi. Yang keempat, dapat memantau pertumbuhan usaha. Marketplace juga biasanya memiliki fitur insight di mana pebisnis bisa memantau perkembangan bisnis. Yang kelima, menyediakan layanan dukungan pelanggan. Kebanyakan marketplace sudah memiliki sistem customer support yang mumpuni. Dan yang terakhir, dapat membangun kepercayaan pelanggan. Kepercayaan customer terhadap marketplace dapat membuka peluang bagi toko bangunan. Halo semuanya. Kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Di konten kali ini kita akan membahas tips dan trik agar toko bangunan Anda anti sepi. Yang pertama, memasang spanduk atau papan nama toko bangunan. Tujuannya agar setiap orang yang lewat bisa segera tahu bahwa di tempat tersebut terdapat toko material, jadi Anda bisa menarik sebanyak-banyaknya pengunjung. Yang kedua, menyebar brosur. Kegiatan ini diharapkan agar toko bangunan kita bisa mendapatkan pelanggan baru dari setiap penjuru kota. Dan yang tidak kalah penting, buat promosi produk. Anda bisa memberi diskon harga atau bonus barang dengan syarat jika membeli barang dengan jumlah minimal tertentu. Kemudian, mengadakan program cuci gudang. Jualah produk yang lama belum laku atau ingin segera dijual dengan harga super murah di bawah standar pasaran. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 tanda kepuasan pelanggan yang perlu Anda ketahui. Simak penjelasan berikut. Kepuasan pelanggan sangat penting bagi para pengusaha. Hal ini dikarenakan bisnis pasti akan berjalan lebih lancar apabila pemilik usaha memperhatikan kepuasan konsumen saat menerima produk atau jasa yang diberikan. Lalu apa saja sih tanda-tandanya jika konsumen kita merasa puas terhadap produk yang kita jual? Yuk simak video berikut. Pertama, konsumen melakukan pembelian ulang. Kedua, konsumen tidak kecewa terhadap kualitas pelayanan. Ketiga, konsumen tidak ragu terhadap harga produk yang kamu jual. Keempat, konsumen memberi feedback positif. Kelima, apresiasi yang diberikan secara langsung.
Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai keuntungan membuka usaha minimarket. Simak penjelasan berikut. Usaha minimarket merupakan salah satu peluang usaha yang sangat besar. Tidak salah jika Anda ingin membuka usaha minimarket secara mandiri atau waralaba. Berikut keuntungan membuka usaha minimarket. Pertama, omset cenderung stabil. Grafik naik turunnya omset antara 10 hingga 20% saja. Kedua, cash flow harian. Ketiga, tidak ada batasan produk yang dijual. Yang terakhir, menguatkan image pribadi Anda. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai trik mengurus perizinan minimarket. Simak penjelasan berikut. Jadi bagi Anda pengusaha lokal yang hendak mengurus izin minimarket Anda, kami akan memberikan trik mengurus perizinan sebagai berikut. Pertama, sebaiknya Anda tidak menggunakan nama belakang mart. Gunakan saja nama toko atau swalayan, karena nama ini sangatlah lokal sekali, jauh dari kesan berjejaring. Kedua, dapatkanlah izin dari tetangga terdekat. Ketiga, dapatkan persetujuan kepala desa setempat. Keempat, ajukan draft dan form Anda perizinan ke kantor pusat pelayanan terpadu untuk mengurus SIUP. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keuntungan mendirikan toko bangunan bagi pebisnis pemula. Yang pertama, barang tidak mengalami penyusutan. Bahan material tidak akan mengalami masa kadaluarsa atau keterbatasan waktu. Ini merupakan salah satu keuntungan dari bisnis material yang bisa Anda pertimbangkan. Kedua, laba yang didapat relatif besar. Membuka toko bangunan tetap menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan karena harga jual produknya memiliki margin yang sangat tinggi. Selanjutnya, tidak memiliki banyak pesaing. Karena modal yang dibutuhkan cukup besar, maka tidak semua orang terpikir untuk membuka bisnis toko bangunan. Ini salah satu hal sangat menguntungkan untuk Anda. Yang terakhir, kebutuhan akan selalu ada. Perumahan maupun gedung tempat tinggal adalah kebutuhan manusia yang akan selalu ada dari waktu ke waktu. Kenyataan ini membuat bisnis material akan selalu dibutuhkan keberadaannya. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara memulai bisnis online sesuai dengan passion kamu. Simak penjelasan berikut. Kenapa passion sangat penting dalam bisnis online? Karena saat baru menjalankan usaha, kamu akan dipenuhi rasa semangat yang luar biasa saat menjalankannya. Berikut cara menemukan dan memulai bisnis online sesuai passion kamu. Pertama, mengetahui minat dan kelebihan diri. Kedua, mengumpulkan ide-ide. Ketiga, riset pasar. Yang keempat, menganalisis kompetitor. Yang kelima atau yang terakhir adalah membuat website. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu product knowledge dan seberapa penting untuk minimarket Anda. Simak penjelasan berikut. Product knowledge atau pengetahuan produk adalah semua informasi terkait sebuah produk bisnis yang dijual. Mulai dari ciri-cirinya, harga, karakter khusus, sampai pada plus minus dari produk tersebut. Percaya atau tidak, seorang penjual atau sales akan berpotensi mendapatkan konsumen ketika mereka tahu semua detail dari produk jualannya. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Pertama, percaya diri maksimal. Kedua, mendongkrak penjualan. Ketiga, kepercayaan konsumen semakin tinggi. Keempat, potensi kembangkan bisnis. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 tips yang bisa jaga kepuasan pelanggan kamu. Simak penjelasan berikut. Pertama, standar produk kualitas. Kedua, responsif terhadap pelanggan. Yang ketiga, menjaga ketersediaan barang. Yang keempat adalah kecepatan dan ketepatan pengiriman. Tips yang kelima atau yang terakhir untuk menjaga kepuasan pelanggan adalah dengan meminta feedback dari pelanggan. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tips dan trik untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki usaha toko bangunan. Yang pertama, padat modal.
Namun walaupun harus menggelontorkan dana yang besar untuk memulai bisnis ini, perputaran bisnis pada toko bangunan sangat cepat. Perbanyak produk dengan permintaan tinggi dan rutin seperti semen, bata, pasir, dan besi. Yang kedua, membutuhkan lahan yang luas dan strategis. Agar bisa menampung semua barang dagangan, toko bangunan harus berdiri di tempat yang memadai. Yang ketiga, beberapa barang akan lama terjual. Seperti barang-barang kelistrikan, kloset, pintu kamar mandi, keran, dan yang sejenisnya akan cenderung lama terjual. Antisipasinya adalah jangan terlalu banyak menimbun produk yang lama terjual. Dan yang terakhir, sulitnya mencari supplier. Akan ditemui masa-masa pemasok tidak dapat menyediakan produk, bahkan barang substitusinya berkualitas buruk. Untuk mengatasinya jalinlah kerjasama dengan banyak pemasok untuk menjamin ketersediaan barang Anda. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tips cara melakukan stock of name agar efisien dan akurat. Simak penjelasan berikut. Bagaimana sih cara mencari barang dari supplier tangan pertama atau toko distributor untuk mendapatkan harga termurah untuk dijual lagi dengan harga pasaran agar keuntungan lebih besar? Berikut cara mencari supplier tangan pertama atau langsung ke distributor. Yang pertama, berkunjung ke sentra industri atau bazar. Kedua, melalui forum bisnis atau komunitas online. Ketiga, melalui marketplace. Keempat, melalui website pembanding harga. Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tips cara melakukan stock of name agar efisien dan akurat. Simak penjelasan berikut. Stock of name adalah proses pencocokan stok barang fisik dengan data stok di komputer untuk mengetahui apakah barang yang ada itu minus atau plus sehingga bisa teridentifikasi untung dan ruginya. Bagi yang belum pernah melakukan stock of name, mungkin sedikit kesulitan mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan, berikut kami berikan tipsnya. Pertama, tentukan jadwal stock of name. Kedua, lengkapi barcode setiap barang. Ketiga, lakukan grouping barang. Terakhir, tutup toko saat stock of name. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mudah untuk meraih kesuksesan dalam mengelola bisnis retail multi-toko di banyak cabang. Nyatanya mengelola banyak toko tidak semudah yang dibayangkan. Jadi apa saja tipsnya? Yang pertama, berlakukan prosedur atau SOP yang sama di seluruh lokasi. Prosedur yang diberlakukan di setiap toko meliputi jam kerja karyawan, tata cara berkomunikasi dengan pelanggan, tata cara menangani komplain, ketentuan diskon, dan persyaratan pengembalian barang. Selanjutnya, ciptakan komunikasi antar tim yang kuat. Kunci sukses mengelola banyak toko di lokasi yang berbeda yaitu komunikasi antar tim. Tips ketiga, kelola data penjualan di satu tempat. Anda bisa menggunakan Armadillo Accounting untuk mengatur data konsolidasi toko cabang Anda. Dengan itu, Anda juga dapat menghasilkan laporan penjualan lengkap dan akurat secara real-time.
Ini kita akan membahas mengenai tips dan trik untuk toko bangunan kecil agar dapat bersaing dengan toko bangunan besar. Simak alasannya. Yang pertama, menjual khusus satu jenis bahan bangunan. Dengan hal itu toko kecil akan terlihat lebih ahli pada bidang tersebut sehingga konsumen berpotensi untuk berdatangan. Yang kedua, modal tanpa hutang. Dengan modal tanpa hutang toko kecil bisa lebih leluasa menetapkan harga jual dengan lebih murah sehingga mampu memikat konsumen. Yang terakhir, modal waktu lebih luang. Toko material kecil punya peluang untuk melayani setiap pembeli dengan baik karena punya banyak waktu luang. Toko bangunan dengan modal kecil di dekat toko material besar bisa menjadi kelebihan jika tahu alasan dan trik untuk memajukannya. Maka dari itu, bagi Anda pemilik toko bangunan jangan merasa kecil hati jika toko Anda masih baru berkembang. Tetap semangat dan fokus pada tujuan Anda. Halo semuanya, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai strategi bertahan bisnis supermarket menghadapi geliat pasar online. Yuk simak penjelasan berikut. Pertama, pertahankan loyalitas dari pelanggan. Kedua, kembangkan pemasaran online. Ketiga, terapkan teknologi terbaru dalam bisnis. Keempat, tingkatkan kinerja para staf Anda. Yang terakhir, melakukan inovasi. Kali ini kita akan membahas Halo semua, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 tips membuka cabang usaha baru. Simak penjelasan berikut. Pertama, penelitian pasar yang komprehensif. Kedua, rencanakan keuangan dengan matang. Yang ketiga, pilih lokasi yang strategis. Yang keempat adalah bangun tim yang kuat. Yang kelima, pantau kinerja dan beradaptasi. Beberapa Kali ini kita akan membahas tentang tips memanajemen persediaan pada sebuah bisnis. Dengan manajemen persediaan yang tepat maka perusahaan bisa meminimalkan kerugian. Yuk simak caranya. Yang pertama, lakukan perencanaan persediaan. Dengan perencanaan yang matang, persediaan barang akan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pahami sistem persediaan. Anda perlu menentukan sistem persediaan yang cocok, sistem perpetual atau periodik. Selanjutnya, buat jadwal persediaan. Mengatur jadwal persediaan akan memudahkan pengusaha untuk mengelola persediaan di dalam gudang. Yang terakhir, hitung anggaran persediaan. Anda perlu menghitung berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli persediaan barang. Kemudian, catat semua harga pokok penjualan dan harga jual barang. Berikut beberapa tips cara mengatasi toko bangunan yang sepi agar ramai pembeli. Tips pertama, atasi rasa putus asa. Baca buku, koran, artikel, atau tonton video konten yang menjelaskan mengenai strategi mengembangkan bisnis sehingga pikiran Anda bisa teralihkan.
Tips kedua, cobalah mencari developer, kontraktor atau tukang yang berada di wilayah Anda dan tawarkan kerjasama pengadaan bahan bangunan untuk proyek mereka. Selanjutnya, perluas jangkauan pasar. Lakukan penyebaran brosur, membuat pelang dan sebagainya pada area target pemasaran Anda yang bisa memberikan informasi keberadaan toko bangunan Anda. Tips keempat, perluas pasar dengan sistem online. Buatlah akun sosial media dari usaha yang Anda jalankan. Tips terakhir, perhatikan harga dan kualitas dalam bisnis. Selain itu, Anda bisa berinisiatif untuk membuat tampilan toko menjadi lebih maksimal dan menarik. Perlu mempersiapkan semuanya ketika membuka bisnis minimarket, termasuk salah satu resiko adalah hilangnya barang. Berikut kami jelaskan apa saja yang mempengaruhi barang hilang agar pemilik usaha lebih waspada. Waspadai 3 faktor berikut yang bisa menjadi penyebab hilangnya barang di minimarket. Pertama adalah faktor eksternal. Kehilangan karena dicuri oleh pelanggan baik tua maupun muda bisa saja terjadi, pengawasan bisa dilakukan sembari mendisplay barang di rak. Yang kedua adalah faktor internal. Karyawan minimarket bisa menjadi salah satu faktor internal dari hilangnya barang. Pendekatan emosional dari atasan ke bawahan diperlukan untuk menangani masalah internal ini. Yang ketiga adalah kesalahan administrasi. Administrasi di sini mencakup ketika barang masuk dan keluar, terjadi minus karena nota dan barang fisik tidak sesuai disebabkan keteledoran ketika transaksi. Kali ini kita akan membahas tentang patungan mendirikan usaha toko bangunan. Menguntungkan tidak sih? Yang pertama, planning bisnis bisa dirundingkan bersama-sama. Yang kedua, saling melengkapi satu sama lain. Kekurangan yang Anda miliki bisa jadi kelebihan partner Anda, dengan bersama itu semua bukan suatu halangan. Yang ketiga, mengakrabkan pertemanan. Berbisnis bisa jadi solusi tepat untuk mempererat hubungan dan menambah pundi-pundi cuan sehingga membuat Anda lebih produktif. Dan yang terakhir, faktor risiko akan ditanggung bersama. Keseluruhan biaya serta risiko akan ditanggung oleh seluruh pihak. Maka dengan adanya pembagian risiko yang ditanggung bersama, kemungkinan untuk bereksperimen dengan ide-ide baru jadi lebih mudah, karena tidak ada yang harus mengambil risiko secara independen. Kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi cerdas menjalankan bisnis minimarket. Mengapa minimarket? Bisnis yang tergolong sebagai retail ini memiliki potensi yang besar karena kehadirannya menawarkan alternatif untuk para pelanggan yang tidak terdapat di warung tradisional pada umumnya. Untuk itu, agar Anda memiliki ketertarikan untuk mengembangkan bisnis minimarket, berikut adalah beberapa tips yang bisa Anda terapkan. Pertama, hitung laba yang ingin diraih secara tepat. Kedua, memiliki branding yang baik. Ketiga, melakukan promosi dengan cara yang kreatif. Keempat, memaksimalkan penggunaan teknologi. Kelima, miliki manajemen usaha yang baik. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja hal yang bisa menyebabkan usaha toko bangunan Anda gagal. Yang pertama, stok barang tidak komplit. Rata-rata calon pembeli menginginkan untuk mendapatkan barang yang dimaksud ketika berkunjung ke sebuah toko. Kedua, harga material terlalu mahal. Hal itu akan membuat konsumen memilih untuk membeli di toko yang lebih murah. Selanjutnya, kualitas barang tidak bagus. Konsumen yang pernah dikecewakan akibat barang yang dibeli ternyata cepat rusak dan kualitasnya di bawah standar, akan sangat kecil kemungkinannya untuk kembali membeli produk yang sama di kemudian hari. Keempat, lokasi toko kurang strategis. Lokasi toko yang dekat dengan konsumen akan jauh lebih ramai dibandingkan dengan toko yang berlokasi lebih jauh. Yang terakhir, penataan barang kurang rapi dan bersih. Oleh karena itu perlu kerja lebih keras untuk memastikan seluruh barang tertata